أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghasyatkumus syaqratani saqratu hubbil 'aisi wa hubbil jahri. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum membahas hancak kita yaitu Bulughul Maram, ada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Beliau bersabda, ghasyatkumus sakratani. Ada dua macam mabuk atau kelalaian yang hampir menimpa kalian. Yang pertama adalah sakratu hubbil aisi, yaitu mabuk karena cinta duniawi, wa hubbil jahli, yang keduanya cinta kebodohan dalam masalah agama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubbil aisi atau kata lain adalah hubbud dunya, cinta berlebihan terhadap dunia. Ini merupakan sebuah penyakit yang akut. Kalau corona, yang terkena virus COVID corona ini adalah biasanya rata-ratanya kepada seseorang yang sudah usia lanjut dan ada penyakit penyerta. Kalau hubbud dunya itu tidak hanya kepada orang yang kaya saja, orang yang sederhana, bahkan orang yang miskin pun biasanya terkena penyakit hubbud dunya. Apa itu hubbud dunya? Mencintai dunia secara berlebihan sehingga orang tersebut melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika kita asik di depan komputer kita misalnya, lalu ada seruan Allah untuk melaksanakan sholat, kita asik saja di depan komputer, berarti kita terkungkung oleh kehidupan dunia tersebut. Kalaulah kita menjadi seorang pekerja misalnya, kita bekerja di sebuah perusahaan, lalu pekerjaan kita menyebabkan kita lupa kepada Allah, itu juga termasuk hubbud dunya. Kalau kita menjadi seorang pedagang misalnya, jangan banyak-banyak, pedagang biasa, hanya pedagang asongan misalnya begitu. Tetapi ketika perniagaan tersebut, perdagangan tersebut melupakan diri kita kepada Allah, maka itu termasuk kriteria hubbud dunya. Karena memang biasanya ketika azan zuhur, contoh pedagang makan misalnya, rumah makan, justru ketika zuhur itu malah banyak yang makan gitu. Dari jam 10 sepi, jam setengah 11 masih sepi, jam 11 agak ada 1-2 yang makan. Waktu zuhur malah banyak. Kalau ditinggalkan, ini adalah saya harus memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau tidak ditinggalkan juga, ya ini dilema bagi kita. Nah, di sini kuat tidak kita mempertahankan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan cinta terhadap dunia. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hubbud dunya ini bisa saja terkena kepada orang yang miskin sekalipun. Ada sebuah cerita sufi, dulu itu di Tunisia ada murid Syekh Abul Hasan As-Sadili. Abu Hasan As-Sadili ini seorang ulama sufi besar, tetapi beliau kaya raya, rumahnya mewah. Kalau ibarat sekarang, rumahnya bertingkat, uangnya berlipat-lipat, mobilnya mengkilat. Kalau dulu tidak ada mobil, tapi kendaraannya. Diceritakan beliau itu hidup di Mesir, asalnya dari Tunisia. Rumahnya mewah, mentereng, pagarnya pun tinggi, ada satpamnya lagi. Di dalam rumahnya ada halaman yang luas, juga banyak kuda-kuda yang baik, karena beliau tiap hari ganti pakaian yang bagus dan juga wangi-wangian yang mahal. Pelayan yang ada di rumah itu ada 16 orang. Beliau mempunyai murid seorang sufi yang sangat zuhud dan sedang melakukan riyadhah, sedang melakukan pelatihan untuk mencapai derajat kesufian, yaitu di Tunisia. Maka hiduplah seorang sufi itu di sebuah hutan, yang di dalam hutan itu ada sungai yang mengalir. Ditemanin oleh seorang santri yang taat kepada gurunya tersebut. Dan setelah lama hidup di hutan dengan makan ala kadarnya, berasnya mereka tanam secara huma atau di ladang begitu. Dan juga untuk lauknya si guru sufi tersebut memancing. Pada suatu hari, maka mengutuslah santrinya, wahai santriku, silahkan datangi guruku Abu Hasan As-Sadili di Mesir. Aku ingin nasihat beliau. Bagaimana nasihat beliau kepadaku sekarang ini? Dia hidup di hutan, di gubuk yang sudah ya sederhana, makannya hanya cukup yang ada di sana, lauknya juga mancing dari sungai. Lalu menyuruh santrinya ini ke Mesir mendatangi Syekh Abu Hasan As-Sadili. Ketika santrinya berangkat ke Mesir, ternyata santrinya ini terkejut. Ketika bertanya kepada penduduk Mesir di sana, betulkah ini
rumahnya Syekh Abu Hasan As-Sadili. Masa supi, rumahnya tinggi, rumahnya mewah, pagarnya tinggi, ada satpamnya segala, hampir tidak percaya. Ketika sampai ke rumahnya Syekh Abu Hasan As-Sadili, penasaran nanya kepada satpamnya, "Wahai satpam, apakah ini benar rumahnya Syekh Abu Hasan As-Sadili?" Kata beliau, "Benar." Akhirnya dipersilahkan masuk. Sebelum bertemu dengan Syekh Abu Hasan As-Sadili, santri tersebut disuruh makan dulu. Betapa terkejutnya. Ternyata ruangan makannya mewah, makanannya enak-enak, dilayani oleh pelayan. Beres makan lalu menghadap kepada Syekh Abu Hasan As-Sadili. "Wahai Syekh, aku diutus yang pertama menyampaikan salamku kepadamu. Yang kedua mohon nasihat dari Syekh Abu Hasan As-Sadili untuk guruku yang sekarang berada di hutan," katanya. Apa kata Syekh Hasan As-Sadili? Yang pertama, "Wa'alaika wa'alaikumussalam." Jadi kalau ada orang yang menyampaikan salam, contoh ini Pak Edi salam ke Pak Effendi contohnya, maka Pak Effendi ini melalui Pak Mul, kata Pak Mul, "Pak Effendi ada salam dari Pak Edi." Nah maka jawaban dari Pak Effendi itu "Wa'alaika wa'alaikumussalam." Keselamatan untukmu Pak Mul, gitu maksudnya. Jadi henteu ka Pak Edi hungkul, tapi ka Pak Mul juga. "Wa'alaika" buat kamu keselamatan dan kepada yang menyampaikan salam. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abu Hasan As-Sadili, "Tolong sampaikan salamku kepada gurumu dan juga nasihatku, gurumu itu jangan hubbud dunya." Seorang santri itu terkejut. Masa? Dalam hatinya ini menggerutu, guruku yang hidupnya di hutan, rumahnya sangat sederhana dengan di gubuk, makannya pun sangat sederhana, hanya ikan yang dapat mancing, dikatakan oleh Syekh Abu Hasan As-Sadili dia itu hubbud dunya. Tapi Abu Hasan As-Sadili rumahnya luas, kekayaannya sangat banyak. Akhirnya beliau permisi dan tidak langsung menemui gurunya karena malu juga menyampaikan. Setelah sampai di Mesir ke tempat gurunya tersebut, akhirnya karena didesak oleh gurunya, "Wahai santriku, apa nasihat yang dikatakan oleh Abu Hasan As-Sadili kepadaku?" Maka si santri ini menyampaikan, pertama, Abu Hasan As-Sadili menyampaikan salam kepada kamu wahai guruku, dan yang kedua nasihatnya, jangan hubbud dunya. Apa yang terjadi? Gurunya tersebut menangis terseduh-seduh. "Wahai santriku, terima kasih. Engkau telah menyampaikan amanah dari Abu Hasan As-Sadili. Karena sesungguhnya betul apa yang dikatakan oleh Abu Hasan As-Sadili. Tiap hari aku berpikir di mana aku mancing. Tempat ini sudah sering aku pancing. Mungkin tempat yang mana lagi aku harus memancing. Dan terus yang aku pikirkan itu." Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kemiskinan pun bisa jadi menjadi hubbud dunya apabila tidak Allah dan Rasulnya ditempatkan lebih utama. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang kedua. Datanglah seseorang kepada Abu Hasan As-Sadili. "Wahai Abu Hasan As-Sadili, engkau ini kaya raya, rumahmu bagus, kekayaanmu banyak. Bagaimana engkau menempatkan Allah dengan kekayaan yang ada?" Maka Abu Hasan As-Sadili, "Wahai saudaraku, datanglah kepadaku. Bawa gelas yang di bawahnya ada piringnya. Lalu gelas itu isi oleh air.
Lantas apa yang harus aku lakukan? Gelas itu bawa keliling ke rumahku, ke kamarku, ke ruang makan, ke ruang keluarga, ke halaman dan lain sebagainya, silakan. Tapi syarat, air yang ada dalam gelas tersebut tidak boleh tumpah sedikit pun kepada piring yang ada di bawahnya. Akhirnya seseorang itu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Abu Hasan As-Sadili. Beliau berkeliling ke kamar mandi, ke ruang makan, ke ruang keluarga, ke halaman dan lain sebagainya dengan konsentrasi dan juga fokus. Sedikit air bergoyang saja diam, lalu jalan lagi, sedikit goyang diam, lalu jalan lagi. Sudah terjelajahi semua ruangan, datanglah kepada Abu Hasan As-Sadili. Wahai Abu Hasan As-Sadili, aku telah melaksanakan perintahmu. Lalu diceklah oleh Abu Hasan As-Sadili, bagus kamu ini. Air tidak ada sedikit pun yang menumpah ke piring yang ada di bawahnya. Telah dipraktekkan begitu. Luar biasa. Apa yang kamu lakukan? Kata orang tersebut, aku melakukannya dengan konsentrasi. Aku melakukannya dengan fokus. Sedikit saja bergerak, aku diam. Terus begitu, dan akhirnya tidak ada sedikit pun air yang tumpah. Lalu apa kata Abu Hasan As-Sadili? Kata Abu Hasan As-Sadili, begitulah aku. Ketika engkau membawa air yang fokus terhadap gelas yang ada airnya tersebut, apakah engkau melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemewahan rumahku? Jawabnya, tidak wahai Syekh, begitulah aku. Walaupun banyak harta, banyak sesuatu yang ada pada diriku, aku fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika aku bepergian, aku terima, tinggal naik saja. Aku belum pernah sampai seharian. Kalau sekarang itu mungkin seharian ngubah mobil begitu. Aku tidak begitu katanya. Aku tinggal pakai saja. Karena ada bagian-bagian yang telah melakukan itu. Jadi aku tetap fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi walaupun kaya raya, bro di juru bro di pantau, ngalayah di tengah imah, si jabrik di pipir, si jambrong di kolong, lubak libuk lubak bon lebak berjeng tekalebok, tetap kita fokus kepada Allah, maka itu tidak termasuk hubbud dunya. Yang kedua, hubbul jahal, mencintai kebodohan. Maksudnya tadi kita tidak menyempatkan waktunya untuk datang ke majelis taklim. Kita tidak menyempatkan waktu kita untuk menambah ilmu dengan membeli buku, membaca buku tersebut. Kita tidak menambah ilmu dengan cara bertanya kepada orang alim dan lain sebagainya. Ini yang akan menimpa kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah agar kita dikuatkan. Yang pertama dari hubbul aisi, yaitu terhindar dari hubbud dunya, mencintai dunia secara berlebihan sehingga kita lupa kepada akhirat. Padahal tadi dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai kita ini jadi dihalangi oleh anak-anak kita, oleh harta-harta kita an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yaf'al dzalika, apabila kita melakukan tersebut, fa ulaika humul khasirun, maka kita termasuk orang yang merugi. Yang kedua, jelas dalam surah Ad-Duha dikatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu khairul laka minal ula, lebih baik, lebih utama daripada kehidupan permulaan, yaitu dunia. Cuman ini jadi plesetan buat mahasiswa biasanya. Ketika ada perkuliahan, datangnya terakhir. Ketika datang terakhir, wahai engkau, kenapa engkau terlambat? Dia berkata, wal akhiratu khairul laka minal ula, dan terakhir itu lebih utama daripada yang awalan.
Nah ini mah memplesetkan ini ya. Oh yang terlambat itu yang akhir itu lebih bagus daripada yang awal. Nah ini memplesetkan. Maksudnya adalah bahwa kehidupan akhirat harus lebih utama, harus diutamakan daripada dunia, karena dunia itu adalah tempat yang sementara. Lamun dina Sunda mah aya nadomanana dulu, hidup di dunia sebentar saja, kan gitu. Sekedar mampir sekejap mata, jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat tinggal kita, akhirat nanti hidup selamanya. Barang Astaghfirullah Rabbal baraya minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khotoya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.